Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat kelas 6 masih dengan Bu Ii belajar matematika asik bersama Bu Ii. Anak hebat, kita akan lanjutkan pembahasan part yang ketiga. Ayo kita awali dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Nomor 13, Wahyu berangkat dari Yogyakarta menuju Klaten mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam. Nah, kita gambarkan di sini. Di sini ada Jogja, di sini ada Klaten. Kemudian Wahyu itu mengendarai kendaraan dari Jogja ke Klaten. Kecepatan rata-rata Wahyu itu 55 km per jam. Pada waktu dan jalur yang sama, Rahmat berangkat dari Klaten menuju Jogja, yaitu kecepatan Rahmat. Berapa anak-anak hebat di sini? 65 km per jam. Jarak Jogja Klaten itu 24 km. Wahyu berpapasan dengan Rahmat setelah menempuh jarak. Nah, kita buatkan segitiganya di sini. J jarak ya, K kecepatan, dan ini V waktu. Ini adalah dikalikan. Bisa kita tuliskan V itu misalkan waktu papasan. Kemudian K itu jumlah kecepatan. Nah, di sini waktunya sama, sehingga kalau kita mencari waktu papasan itu diperoleh dari jarak dibagi jumlah kecepatan. Jarak dibagi jumlah kecepatan. Kita tulis jaraknya berapa ini? 24 km. Jumlah kecepatannya 55 ditambah 65. Berapa anak-anak hebat? Betul. 120 km per jam. Sama-sama punya km. Kemudian kita sederhanakan 24 plus 120 sama-sama dapat dibagi 24. Jadi di sini 1/5 jam. Pertanyaannya, Wahyu berpapasan dengan Rahmat setelah menempuh jarak Wahyu di sini ya. Kita hitung jarak Wahyu. J rumusnya adalah kecepatan dikali waktu papasan. Yang di sini yang ditanyakan jarak yang ditempuh Wahyu, berarti kita menggunakan kecepatannya Wahyu berapa ini? 55 km per jam dikalikan waktu papasan. Ini berapa? 1/5 jam. Nah, kita sederhanakan 55 dibagi 5, 11. Jadi 11 kali 1, 11 km. Jadi Wahyu berpapasan dengan Rahmat setelah menempuh jarak 11 km. Nomor 14, Paman mempunyai ladang berbentuk persegi panjang. Panjangnya 43 meter, lebarnya 28 meter. Ladang tersebut ditanami pohon cabai. Setiap 2 meter persegi menghasilkan rata-rata 1 kg cabai. Cabai yang dihasilkan dari ladang tersebut adalah, kita hitung luasnya ya. Luas itu panjang dikali lebar. Perkalian dari 43 dikali 28. Setiap 2 meter persegi menghasilkan rata-rata 1 kg sapi. Maka langsung kita bagi 2 saja ya. Kita sederhanakan 28 dibagi 2. Berapa anak-anak hebat? 14. Nah, 43 kali 14 silakan dihitung. Berapa? Betul. 602 kg cabai. Nomor 15, perhatikan gambar berikut, maka luas bangun yang diarsir. Nah, ini yang diarsir ini kita pindahkan ke sini. Jadi gambarnya menjadi seperti ini ya, kurang lebih ya. Nah, misalkan kayak gini. Ini yang diarsir. Bagian ya setengah. Karena luas berarti pi kali r kuadrat. Kita masukkan setengah dikali pi-nya 22/7, jari-jarinya 42 dikalikan 42.
Bisa kita sederhanakan. Di sini 42 dibagi 7, 6. Kemudian 6 ini dapat dibagi 2 ya, dapat berapa? 3. Sekarang perkalian 22 kali 3, betul? 66 kali 42. Silahkan kalian hitung. Berapa anak-anak hebat? Betul sekali. 2772 cm persegi. Nomor 16, Pak Joko membuat 2 papan berbentuk persegi panjang berukuran sama. Ini ada 2 ya papan namanya ya, ukurannya sama. Ini diketahui panjangnya 240 dan lebarnya 3/4 kali panjang. 3/4 dikali 240. Bisa kita sederhanakan, berapa ini? Ya, ini 60. 60 kali 3, betul sekali. Ini lebarnya 180 cm. Di sekeliling papan tulis diberi lapisan aluminium. Maka panjang aluminium paling sedikit yang dibutuhkan Pak Joko, nah di sekelilingnya, nanti akan diberi lapisan aluminium. Berarti konsep apa anak-anak hebat? Betul sekali, konsep keliling. Bagaimanakah keliling persegi? Keliling adalah panjang ditambah lebar, kemudian dikalikan 2. Panjangnya 240, lebarnya 180. Kemudian dikalikan 2. Yaitu kita jumlahkan, betul. 420 kali 2 berapa? 840. Ini baru satu persegi panjang, karena ada 2 kita kalikan 2, jadi berapa? 1680 cm. Jawabnya adalah nomor 17. Lukman membuat kerangka bangun datar. Ia menyiapkan 4 bilah bambu sama panjang. Sama panjang itu hanya pada bilah ketupat dan persegi. C dan A sudah gugur. Bilah bambu tersebut dihimpit membentuk 2 pasang sudut sama besar. Kita gambarkan gambar bilah ketupat. Kita gambarkan persegi. Di sini ada 2 pasang sudut sama besar. Berarti kanan sama dengan kiri, atas sama dengan bawah. Ini sudah salah. Kenapa salah? Karena keempatnya sangat besar. Diagonal yang terbentuk saling berpotongan tegak lurus. Jawabannya adalah belah ketupat. Sekalipun persegi juga tegak lurus, tetapi kan keempat sudutnya sama besar. Nomor 18, tempat pensil berbentuk tabung tanpa tutup memiliki diameter 14 cm dan tinggi 10 cm. Seperempat luas permukaan tempat pensil dicat dengan warna merah. Maka luas permukaan tempat pensil yang dicat warna merah adalah, nah di sini kita misalkan tempat pensilnya. Kemudian di sini diameternya adalah 14 cm, kemudian tingginya 10 cm. Menghitung luas permukaan tabung tanpa tutup itu adalah 2 pi RT ditambah alasnya pi R kuadrat. Kita masukkan 2, pi-nya itu adalah 22/7, kemudian jari-jarinya karena ini diameternya 14, jadi jari-jarinya betul 7 dikali 7, kemudian dikali dengan tingginya 10. Ini baru yang depan. Ditambah luas lingkarannya bawah, ya pi 22/7 dikali 7 dikali 7. Kita sederhanakan 7 dibagi 7, dapat di sini ya. Kemudian ini 7 juga dapat dibagi 7, kita jumlahkan 2 kali 22
44 tambah 10 yaitu 440 tambah 22 dikali 7 ya 154. 440 ditambah 154 berapa anak-anak hebat? Ya, betul 594. Karena di sini hanya seperempatnya, maka kita kalikan 1/4. Jadi 594 dibagi 4. Berapa anak-anak hebat? Ya, betul sekali 148,5 cm persegi. Jawabnya adalah nomor 19, koordinat titik K negatif 4, negatif 1. L negatif 1, negatif 3. Ini K, kemudian ini L, kemudian M 2, negatif 1. Ini adalah M. N negatif 1,1 di sini. Ini adalah N. Kita tarik dari K ke L ke M ke N, dan N ke K. Jawabannya adalah tidak tepat, belah ketupat. Anak-anak hebat, alhamdulillah pembahasan sudah selesai. Insya Allah kita sambung untuk pembahasan berikutnya.